Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore pemirsa di rumah, sahabat setia Arah Positif. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Kiai Haji Insinyur Husaini Hasan. Selamat malam Bapak. Selaku Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sampai 2021. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Kak Tegar Dwi Kurniawan. Halo Kak Tegar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa lagi ya Kak. Iya, lama banget Kak gak berjumpa. Setelah hampir seminggu kira-kira. 1 minggu kita gak ketemu. Iya. Nah, di podcast ini nanti kita akan membahas tentang Baitil Jannati. Apa sih itu Baitil Jannati? Untuk lebih lengkapnya, kita tanyakan langsung ke Pak Ustadz. Jadi Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan Baitil Jannati itu seperti apa Pak? Boleh teman-teman diberikan penjelasan. Baik, istilah Baiti Jannati itu sebetulnya ada dua. Jadi ada bisa dibaca Junnati, bisa dibaca Jannati. Kalau artinya Baiti Jannati adalah rumahku adalah surgaku. Kalau Baiti Jannati, rumahku adalah betengku. Dan ini adalah merupakan salah satu filosofi orang Islam, bahwa rumah itu harus menjadi beteng, harus menjadi surga untuk keluarga. Itu pengertian umumnya. Kalau rumahku menjadi benteng itu maksud yang lebih dalamnya itu gimana Pak maksudnya? Yang dimaksud Baiti Junnati atau rumahku adalah betengku adalah ketika ada seorang anggota keluarga, siapapun anak atau bapak atau ibu yang taruhlah dibully seseorang, maka semua keluarga harus membantu untuk mengatasinya, untuk membelanya dan seterusnya. Meskipun dalam ini harus dalam hal yang benar gitu. Tetapi sekali lagi rumah itu harus menjadi beteng untuk seluruh kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah tangga, tentu tidak boleh keluar sehingga bisa menjadi beteng, begitulah. Dan ketika ada serangan, dalam arti ada fitnah, ada macam-macam, keluarga juga harus menjadi satu kesatuan untuk membentengi keluarga itu sendiri. Gitu. Kalau yang tadi yang rumahku sebagai surgaku itu gimana Pak? Kalau rumahku surgaku itu artinya orang itu boleh beraktivitas di luar rumah dimanapun. Tetapi ketika ke rumah itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu yang penting. Jadi rumah itu harus menjadi jujukan atau menjadi obat ketika seseorang bekerja dimanapun, kemudian ke rumah harus menjadi tenang karenanya. Makanya disebut Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya harus menjadi surga. Dan itu yang membuat adalah bapak, ibu, dan anak-anak semua. Itu kadang-kadang. Tetapi fenomena di masyarakat kali ini Pak, biasanya kan kita menemui keluarga yang dalam tanda kutip kurang harmonis gitu. Maksudnya itu cara menyikapinya, sedangkan kita dituntun untuk Baitil Jannati sendiri. Jadi gini, Rasulullah SAW itu menganjurkan kita itu kalau bisa dalam sehari itu bapak, ibu, dan anak-anak itu paling tidak sekali harus makan bersama. Ini sangat penting. Soalnya sekarang ini begitu banyak orang yang tidak memperhatikan ini, sehingga kebersamaan keluarga itu kadang-kadang sangat berkurang karena tidak adanya kesatuan emosi gitu barangkali. Dan itu harus dibentuk. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa rumah tangga itu dibuat menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, itu ketika khalaqa dan ja'ala. Kalau ja'ala itu artinya menjadikan, itu artinya pihak keluarga atau orang-orang yang terlibat di dalamnya harus bisa membentuk. Jadi bukan langsung dari Allah, tetapi harus dibentuk oleh keluarga itu sendiri. Itu yang penting. Oleh karenanya perlu disadari dari masing-masing keluarga itu posisinya apa dan seterusnya. Itu yang menjadi penting, sangat penting. Bahwa selama ini komunikasi di antara keluarga itu yang berkurang. Kadang-kadang apalagi sekarang ini begitu banyak semua punya gadget, anak-anak punya di rumah sama HP-nya sendiri-sendiri, asik dengan rumahnya sendiri-sendiri. Itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa rumah tidak bisa menjadi surga.
Karena masing-masing ketoknya kumpul tapi Lumayan harus sendiri Iya, sendiri. Mana-mana. sendiri. iya. Dunianya jadi milik dunia sendiri. Iya. Pak. Berarti yang dekat menjadi jauh, Jauh, yang yang jauh jauh menjadi nih. dekat. Mungkin Kak Aulia bisa Enggak, tahu Kak. Yang cara- jauh jadi tambah jauh. Oh, yang tadi tambah jauh ya. Kak Aulia mungkin tahu caranya agar rumah itu agar menjadi seperti surgaku menyenangkan gitu. Kak Aulia tahu nggak? Nggak tahu. Kurang tahu sih, Kak. Mungkin kita langsung Iya, tanya aja. tanya ke Pak Ustadz agar Caranya- membangun Nah. fondasi rumah tangga menjadi lebih harmonis Harmonis. gitu. Iya, sebetulnya ini harus diawali dari saat ketika mau nikah. Nah, jadi mau nikah itu harus ada pendidikan pranikah. Itu sangat penting karena ini akan mengarahkan seseorang atau yang mau berumah tangga itu ke arah yang pas. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, rumah itu harus rumah tangga itu harus dihiasi dengan bacaan Quran dan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, zayyinu buyutakum atau zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah tangga kalian dengan bacaan Quran dan sholat. Itu harus. Jadi ini salah satu caranya bagaimana kita membentuk atau mengkomunikasikan keluarga. Itu salah satu bentuknya adalah dengan sholat. Karena dengan sholat itu bersama-sama sholat, bersama-sama berzikir, bersama-sama membaca Al-Quran akan menjadikan keluarga itu akan akrab karenanya. Itu barangkali. Mungkin itu salah satu hikmah dari pandemi ya Pak. Kan nggak boleh Nggak boleh kemana-mana. kemana-mana. Jadi kita harus di rumah Iya, saja. hikmah Nanti dari pandemi. bisa kumpul satu keluarga. Ternyata pandemi ini juga memberi Membawa arah hikmah. positif Iya. ya. Channel kita Iya, arah Kak. positif kan. Makanya iya. Jadi apapun yang terjadi yang dibuat oleh Allah itu mesti ada sesuatu di balik itu. Pandemi ini menjadikan semakin akrabnya keluarga. Tetapi sebetulnya keakraban keluarga itu ada pandemi atau tidak ada pandemi Harus dibangun. Harus Iya, dibangun. harus dibangun. Tapi semisal Pak, kalau dari misalnya Pak, tapi kalau orang tuanya itu sudah menggiring anaknya ke arah yang baik, tapi kalau anaknya malah ada sifat bandel kayak gitu, gimana cara orang tua menyikapi anaknya itu? Kalau udah dibilangin udah ngeyel terus kayak gitu. Makanya usaha itu tidak hanya usaha materi, usaha fisik, tapi ada usaha rohani namanya. Dan usaha rohani itu adalah doa. Orang tua ketika anaknya seperti itu, maka harus menyempatkan diri setiap habis sholat memfatihai anak yang bandel itu. Itu iya harus itu. Harus, dan itu insya Allah pasti akan manjur lah gitu. Maksud dari memfatihahi? Ya, Fatihah. Oh, Difatihahkan untuk anak secara khusus gitu. Kalau bisa seperti itu. Itu salah satu caranya untuk mengatasi anak yang bandel. Dan itu pengalaman pribadi itu. Berarti saya perlu jauh Fatihah. Iya. Setiap malam, Setiap setiap malam. habis sholat seperti itu. Kan jarang pulang ya. Udah gak perlu hafal ya itu Kak. Udah keluar aja ya. Surat kakak. kakak. Iya. Mungkin cukup itu dulu Kak Iya. di season kali ini. Mungkin- bisa dilanjut lainnya lagi. Iya. Ya, Teman-teman. mungkin apa namanya? Ya, Bisa diambil barangkali lain kali kesimpulannya. ketemu lagi ya. Iya. Kesimpulannya yang jelas untuk membentuk Baiti Jannati harus ada kemauan bersama antara bapak, ibu dan anak-anak semuanya. Dan untuk ini yang paling berperan adalah bapak dan ibunya. Dan dalam hari ini disempat-sempatkan setiap hari harus bisa bercengkrama antar anggota keluarga. Betapapun sibuk mereka. Itu barangkali ya. Nah, teman-teman sudah didengarkan kan tadi podcast dengan Bapak Hasan Husaini. Husaini Hasan, ngapunten Pak, kebalik. Mungkin teman-teman di rumah yang kalian masih suka membangkang sama orang tua, padahal di sisi lain itu orang tua bisa jadi surga buat kita juga gitu Pak. Untuk kurang-kurangin akalnya intinya. Demikian tadi podcast pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi bersama kami di channel Arah Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.